Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Media Putri dengan NIM C1C019045. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai akad ijarah. Pengertian akad ijarah. Ijarah atau sewa menyewa, kontrak, menjual jasa, upah mengupah, dan lain-lain. Al-ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwadu atau ganti. Ijarah menurut arti bahasa adalah nama upah. Menurut pengertian syara', al-ijarah ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Akad ijarah merupakan akad yang memfasilitasi transaksi pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang. Kemudian selanjutnya jenis akad ijarah. Dilihat dari segi objeknya, ijarah dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu ijarah yang bersifat manfaat dan yang bersifat pekerjaan. Yang pertama, ijarah yang bersifat manfaat, misalnya sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian, pengantin, dan perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang diperbolehkan syara untuk dipergunakan, maka para ulama fiqih sepakat menyatakan boleh menjadikan objek sewa menyewa. Menurut ulama Hanafiyah, ketetapan akad ijarah kemanfaatan yang sifatnya mubah. Menurut ulama Malikiyah, hukum ijarah sesuai dengan keberadaan manfaat. Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa hukum ijarah tetap pada keberadaannya dan hukum tersebut menjadikan masa sewa seperti benda yang tampak. Kemudian yang kedua, ijarah yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Ijarah semacam ini dibolehkan seperti buruh bangunan, tukang jahit, tukang sepatu, dan lain-lain, yaitu ijarah yang bersifat kelompok atau serikat. Ijarah yang bersifat pribadi juga dapat dibenarkan seperti menggaji pembantu rumah tangga, tukang kebun, dan satpam. Ijarah dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu ijarah ayan. Dalam hal ini terjadi sewa menyewa dalam bentuk benda atau binatang, di mana orang yang menyewakan mendapatkan imbalan dari penyewa. Kemudian ijarah amal. Dalam hal ini terjadi sewa penyewa dalam bentuk jasa atau skill kemampuan. Kemudian selanjutnya dasar syariah akad ijarah. Adapun dasar hukum tentang kebolehan al-ijarah dalam Al-Quran terdapat dalam beberapa ayat, diantaranya firman Allah antara lain surah At-Tolak ayat 6, jika mereka telah menyusukan anakmu maka berilah upah mereka. Selanjutnya surah Al-Qasas ayat 26, salah seorang dari wanita itu berkata, wahai bapakku, upahlah dia, sesungguhnya orang yang kau upah itu adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya. Adapun dasar hukum dari hadis Nabi, diantaranya Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW bersabda, Rasulullah SAW berbekam, kemudian beliau memberikan upah kepada tukang-tukang itu. Riwayat Ibnu Majah, Rasulullah bersabda, berikanlah upah atau jasa kepada orang yang diupah sebelum kering keringatnya. Adapun dasar hukum ijarah berdasarkan ijma ialah semua umat sepakat, tidak ada seorang ulama pun membantah kesepakatan atau ijma ini. Sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap. Umat Islam pada masa sahabat telah berijma bahwa ijarah dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. Perlu diketahui bahwa tujuan disyaratkannya ijarah itu adalah untuk memberikan keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Seorang yang mempunyai uang tetapi tidak dapat bekerja di pihak lain ada yang punya tenaga dan membutuhkan uang. Dengan adanya ijarah, keduanya saling mendapatkan keuntungan dan memperoleh manfaat. Perlakuan akuntansi PSAK ED 107. Akuntansi untuk pemberi sewa. Yang pertama, biaya perolehan untuk objek ijarah baik aset berwujud maupun tidak berwujud diakui saat objek ijarah diperoleh sebesar biaya perolehan. Aset tersebut harus memenuhi syarat sebagai berikut. A. Kemungkinan besar perusahaan akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut. B. Biaya perolehan dapat diukur secara andal. Kemudian yang kedua, penyusutan. Jika aset ijarah tersebut dapat disusutkan atau diamortisasi, maka penyusutan atau amortisasinya diperlakukan sama untuk aset sejenis selama umur manfaat atau umur ekonomisnya. Jika aset ijarah untuk akad jenis EMBT, maka masa manfaat yang digunakan untuk menghitung periode akad EMBT. Kemudian yang ketiga, pendapatan sewa diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa pada akhir periode pelaporan. Jika manfaat telah diserahkan tapi perusahaan belum menerima uang, maka akan diakui sebagai piutang pendapatan sewa dan diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan. Kemudian yang keempat, biaya perbaikan objek ijarah adalah tanggungan pemilik, tetapi pengeluarannya dapat dilakukan oleh pemilik secara langsung atau dilakukan oleh penyewa atas persetujuan pemilik.
Yang A, jika perbaikan rutin dilakukan penyewa dengan persetujuan pemilik, maka diakui sebagai beban pemilik pada saat terjadinya. Kemudian yang B, jika perbaikan tidak rutin atas objek ijarah yang dilakukan oleh penyewa, diakui pada saat terjadinya. Kemudian yang C, dalam ijarah muntahiyah bitamlik melalui penjualan secara bertahap, biaya perbaikan objek ijarah yang dimaksud dalam huruf A dan B ditanggung pemilik maupun penyewa sebanding dengan bagian kepemilikan masing-masing atas objek ijarah. Kemudian yang kelima, pemindahan kepemilikan objek ijarah dalam ijarah mutahiyah bitamlik dapat dilakukan dengan cara yang A, hibah, maka jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai beban. B, penjualan sebelum berakhirnya masa sebesar sisa cicilan sewa atau jumlah yang disepakati, maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Yang C, penjualan setelah selesai masa akad, maka selisih antara harga jual dan jumlah tercetak objek ijarah diakui sebagai keuntungan dan kerugian. Yang D, penjualan objek ijarah secara bertahap, maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat sebagai objek ijarah yang telah diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Bagian objek ijarah yang tidak dibeli penyewa diakui sebagai aset tidak lancar atau aset lancar sesuai dengan tujuan penggunaan aset tersebut. Yang keenam, penyajian pendapatan ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi beban-beban yang terkait, misalnya beban penyusutan, beban pemeliharaan dan perbaikan, dan sebagainya. Yang ketujuh, pengungkapan dalam laporan keuangan terkait transaksi ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik, tetapi tidak terbatas pada A, penjelasan umum isi akad yang signifikannya meliputi tetapi tidak terbatas pada keberadaan muat, pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan. Kemudian pembatasan misalnya ijarah lanjut. Kemudian agunan yang digunakan jika ada. B, nilai perolehan dan akumulasi penyusutan untuk setiap kelompok aset ijarah. Dan C, keberadaan transaksi jual dan ijarah jika ada. Kemudian akuntansi untuk penyewa atau mustajir. Yang pertama, beban sewa diakui selama masa akad pada saat manfaat atas hasil diterima. Yang kedua, biaya pemeliharaan objek ijarah yang disepakati dalam akad menjadi tanggungan penyewa diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Sedangkan dalam ijarah muntahiyah bitamlik melalui penjualan objek ijarah secara bertahap, biaya pemeliharaan objek ijarah yang menjadi beban penyewa akan meningkat sejalan dengan peningkatan kepemilikan objek ijarah. Kemudian yang ketiga, pemindahan kepemilikan dalam ijarah muntahiyah bitamlik dapat dilakukan dengan cara yang A, hibah, maka penyewa mengakui aset dan keuntungan sebesar ini dari wajar objek ijarah yang terima. Yang B, pembelian sebelum masa akad berakhir, maka penyewa mengakui aset sebesar pembayaran sisa cicilan sewa atau jumlah yang disepakati. Yang C, pembelian setelah masa akad berakhir, maka penyewa mengakui aset sebesar pembayaran yang disepakati. Yang D, pembelian objek ijarah secara bertahap, maka penyewa mengakui aset sebesar pembayaran objek ijarah yang diterima. Yang keempat, jika suatu entitas atau penyewa menyewakan kembali aset ijarah lebih lanjut pada pihak lain atas aset yang sebelumnya disewa, maka ia harus menerapkan perlakuan akuntansi untuk pemilik dan akuntansi penyewa dalam PSAK ini. Pengungkapan penyewa mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik, tetapi tidak terbatas pada A, penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada total pembayaran, keberadaan waad pemilik untuk pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan, kemudian pembatasan agunan yang digunakan. Yang B, keberadaan transaksi jual dan ijarah dan keuntungan atau kerugian yang diakui jika ada transaksi jual dan ijarah. Selanjutnya yaitu ilustrasi akad ijarah. Dalam perbankan syariah, salah satu contoh transaksi ijarah bisa dilihat dalam pinjaman multiguna. Contohnya, seseorang menjaminkan sepeda motor ke bank untuk mendapatkan pinjaman. Hak guna sepeda motor tersebut berpindah ke bank namun tidak atas kepemilikannya. Setelah nasabah melunaskan pinjamannya, maka hak guna sepeda motor tersebut kembali ke nasabah. Baiklah, sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.